Kenapa Baitul Maqdis menjadi perebutan tiga agama besar seperti Islam, Yahudi, dan Nasrani? Perebutan atas Baitul Maqdis Yerusalem oleh Islam, Yahudi, dan Nasrani merupakan salah satu konflik teritorial dan ideologis terlama dalam sejarah manusia. Jika dibedah dari sudut pandang skeptis dan kritikus ekstrem, fenomena ini tidak dilihat sebagai peristiwa suci, melainkan sebagai produk dari konstruksi narasi, ambisi politik, dan persaingan klaim sejarah. Pertama, sudut pandang skeptis. Konstruksi ruang sakral sacred space dari kacamata skeptis. Sebuah tempat tidak memiliki kesucian bawaan secara fisik. Kesucian adalah nilai yang disuntikkan oleh manusia demi kepentingan kelompok. Geopolitik berkedok teologi, secara skeptis. Yerusalem menjadi penting karena lokasinya yang strategis sebagai jembatan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Para penguasa agama menggunakan narasi teologis untuk memotivasi massa agar merebut dan mempertahankan wilayah ini. Akumulasi claim layering. Skeptisisme melihat adanya pola menumpuk. Klaim. Yahudi mengklaimnya sebagai tanah leluhur dan lokasi bait suci. Nasrani kemudian menumpuk klaim tersebut dengan narasi penyaliban Yesus. Islam kemudian datang dan menyempurnakan klaim tersebut dengan narasi Isra Mi'raj. Ini adalah bentuk suksesionisme religius, di mana setiap agama baru merasa perlu menguasai situs agama terdahulu untuk membuktikan superioritas doktrin mereka. Kedua, sudut pandang kritikus ekstrem. Mitos yang menghancurkan kritikus ekstrem seringkali memandang perebutan ini sebagai bukti kegagalan agama dalam menciptakan perdamaian, dan justru menjadi mesin penghancur manusia. Invensi tradisi. Kritikus ekstrem menuduh bahwa banyak narasi kesucian Yerusalem adalah karangan yang dibuat belakangan post facto. Misalnya, mereka mempertanyakan bukti arkeologis yang valid tentang keberadaan kerajaan Daud atau Sulaiman dalam skala yang megah. Atau mempertanyakan kenapa Al-Quran tidak menyebutkan nama Yerusalem secara eksplisit jika tempat itu memang sedemikian sentral sejak awal. Narsisme perbedaan kecil. Kritikus ekstrem melihat tiga agama ini sebenarnya menyembah Tuhan yang sama Abrahamik, namun terjebak dalam narsisme kelompok. Mereka menganggap perebutan ini hanyalah ego kolektif untuk membuktikan siapa yang paling dicintai Tuhan. Bagi kritikus, Yerusalem bukan kota perdamaian, melainkan kota berhala ideologis di mana manusia rela membunuh sesamanya demi batu dan tanah yang dianggap suci. Imperialisme religius. Perebutan ini dipandang sebagai bentuk imperialisme di mana setiap agama berusaha melakukan penghapusan sejarah cultural erasure terhadap peninggalan agama lain saat mereka berkuasa. Ketiga, realitas sosiologis, kontrol atas memori. Kolektif skeptisisme menyimpulkan bahwa Yerusalem menjadi rebutan karena siapapun yang menguasai kota ini, ia memegang kendali atas memori kolektif umat manusia. Menguasai Yerusalem berarti memiliki legitimasi moral di mata pengikutnya. Inilah alasan mengapa kompromi sulit dicapai. Karena menyerahkan 1 inci tanah di Yerusalem dianggap sebagai penyerahan atas kebenaran teologis masing-masing agama. Referensi untuk pendalaman. Karen Armstrong, Jerusalem, One City. Sri Fates menganalisis bagaimana setiap agama membangun hubungan emosional dan teologis dengan kota tersebut dan bagaimana hal itu memicu konflik. Eric Harry, Klein, Jerusalem Besieged, From Ancient Canaan to Modern Israel, memberikan catatan sejarah mengenai puluhan kali Yerusalem dihancurkan, dibakar, dan direbut kembali, menunjukkan pola perebutan kekuasaan yang tak kunjung usai. Ibn Warak, The Quest for the Historical Muhammad, mewakili sudut pandang kritikus ekstrem yang mempertanyakan orisinalitas narasi-narasi keagamaan dalam Islam terkait situs-situs suci. Simon Sebag Montefiore, Jerusalem, The Biography, menggambarkan Yerusalem sebagai pusat dunia yang diperebutkan bukan karena emas, tetapi karena kekuatan imajinasi dan narasi agama.